Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih udah klik video ini. Selamat datang kembali di channelku Iin Ainas. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Klik juga tanda loncengnya agar kalian bisa selalu mendapatkan notifikasi kalau aku upload video terbaru. Bicara soal makanan, tentunya sekarang bukan hal yang sulit ya jika kita tiba-tiba merasa lapar, sedangkan di rumah nggak ada makanan, atau kitanya lagi males masak, atau bahkan kita memang nggak bisa masak sama sekali. Don't worry, karena sekarang banyak sekali orang pedagang yang berjualan di pinggir jalan, baik itu sate, bakso, mie ayam, nasi goreng, dan masih banyak jenis makanan lainnya. Namun, pernahkah kalian melihat ada warung makan yang ramai sekali pembelinya, sedangkan warung yang lainnya tampak sepi pembeli, padahal apa yang dijual hampir sama dan sama-sama lengkap juga. Kenapa demikian? Tentunya hal ini terasa agak aneh ya guys, padahal rasanya sama, pelayanannya juga sama. Tapi kenapa ya yang satu pembelinya ramai, yang satu sepi? Kalau melihat kondisi yang demikian, biasanya ada saja orang yang beranggapan kalau pedagang yang ramai tersebut menggunakan jin penglaris. Terlepas dari benar atau tidaknya para pedagang itu menggunakan jin penglaris atau hal-hal yang bisa melariskan dagangannya, namun banyak beredar kisah-kisah dari pengalaman pribadi para pembeli yang melihat penampakan-penampakan dari sosok jin penglaris itu. Ada satu kisah yang dialami oleh seorang gadis yang hendak membeli sate di pinggir jalan. Gadis itu datang bersama keponakannya yang masih kecil. Baru saja sampai di gerobak abang satenya, tiba-tiba ponakannya itu nangis sambil memeluk gadis itu. Ketika ditanya, keponakannya itu mengatakan kalau dia melihat sosok menyeramkan bermata merah, dan sosok itu sedang mengencingi sate-sate dagangan si abang sate tadi. Akhirnya mereka pun langsung pulang dan tidak jadi beli sate di sana. Ada lagi cerita tentang seseorang yang menceritakan pengalamannya saat membeli makanan di restoran ayam goreng di kotanya. Konon, restoran itu dimiliki jin penglaris berwujud monyet. Hal ini dibuktikan dari pengalamannya. Kalau dia beli ayam gorengnya itu dimakan di restoran, maka rasanya sangat lezat sekali. Tapi ketika ayam gorengnya itu dibawa pulang, rasa ayamnya menjadi biasa-biasa aja. Ada juga sebuah warung bakso yang memang selalu ramai. Dan berdasarkan omongan orang dari mulut ke mulut, memang ada jin berlidah panjang di sana yang lidahnya menjulur hingga masuk ke dalam panci bakso di gerobaknya. Kalau kita googling lebih jauh ya guys, sebenarnya masih banyak sekali kejadian orang-orang yang sudah membuktikan sendiri adanya jin penglaris ini. Bentuk dan tugasnya pun bermacam-macam. Ada yang berbentuk pocong, gendruwo, monyet, kuntilanak. Ada juga yang pakai media-media aneh seperti media celana dalam dimasukkan ke dalam kuah makanan. Ada juga yang kaki penjualnya itu guys, atau bahkan kaki jinnya yang mana kaki itu penuh borok, penuh koreng, itu dimasukin ke baskom berisi air. Lalu air itu nantinya dicampurkan ke kuah masakannya. Dengan tujuan ya apalagi kalau bukan masakannya supaya rasanya lezat. Ada juga yang diilerin mangkoknya, dijilatin piringnya, macam-macam lah pokoknya. Kalian juga bisa lihat di video aku, udah aku ceritakan beberapa pengalaman orang-orang saat bertemu jin penglaris waktu mereka makan di sebuah tempat makan. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita pegang untuk mengenali sebuah tempat usaha itu punya jin penglaris atau tidak. Mulai dari ramainya yang gak wajar, rasa masakannya, suasananya, dan kejanggalan-kejanggalan lainnya. Tapi bukan berarti warung makan yang ramai itu pasti pakai penglaris ya. Banyak juga warung yang ramai karena murni masakannya enak, murah, pelayanannya ramah, strategis juga ya kan. Cuma ini buat sharing aja ya dan buat berhati-hati, apalagi kalau kita ini sebagai orang awam seperti aku yang nggak bisa melihat makhluk-makhluk gaib seperti itu. Jadi taunya masuk rumah makan langsung pesan makanan, langsung diemplok, langsung dimakan hap. Sebenarnya apa saja sih tanda-tanda dari sebuah rumah makan yang ada jin penglarisnya? Yuk kita bahas satu-satu.
Tugas dari jin penglaris adalah menjaga tempat usaha tuannya. Tidak hanya menjaga dari gangguan, tapi juga menjaga soal rasa makanan. Jadi jin penglaris ini bertugas membuat makanan-makanan yang disajikan agar rasanya menggoda selera. Mungkin di antara kalian pernah mendapati sebuah pengalaman macam ini. Jadi ketika makan di sebuah tempat makan, mereka menyajikan makanannya itu sangat enak, luar biasa. Tapi begitu makanan itu dibungkus lalu dibawa pulang ke rumah, rasanya jadi sangat biasa, bahkan cenderung tidak enak dan cepat basi. Nah, yang macam begini biasanya terindikasi usaha tersebut menyewa jin penglaris. Bahkan sebagian tempat makan yang memakai jasa jin penglaris ini malah tidak mengizinkan makanan mereka dibawa pulang, alias harus dimakan di tempat, karena mereka sudah tahu efeknya kalau makanannya itu dibawa pulang rasanya akan sangat berbeda. Karena konon kekuatan magis dari jin penglaris itu akan hilang saat melewati jembatan ataupun perempatan jalan. Namun yang perlu diingat ya guys, rasa yang berubah saat makanan dibawa pulang itu nggak semua karena efek tempat makan yang ada jin penglarisnya ya. Rasa yang berubah pada makanan yang kita bawa pulang bisa jadi juga akibat perubahan suhu makanan, jenis pembungkus, penambahan bumbu, dan pelengkap makanan. Kayak misalnya nih, kalau kita beli mie ayam, kita bawa pulang kan pastinya itu mie udah jadi ngembang, alias kalau bahasa Jawa itu disebut medok. Ya pastinya rasanya beda dong ya sama yang langsung dimakan pas baru selesai dimasak di tempat makannya. Berdoa sebelum makan merupakan ucapan syukur atas keberkahan berupa makanan enak yang tersaji di hadapannya dan bisa dinikmati. Sering didengar bahwa beberapa warung makan mengalami perbedaan rasa ketika dimakan tanpa berdoa dengan dimakan setelah berdoa. Doa menjadi kalimat yang paling dibenci oleh jin penglaris dan ilmu hitam. Ketika berdoa, semua kekuatan jin penglaris dan pesugihan yang diberikan akan hilang dari makanan tersebut. Maka, jika makan di suatu tempat yang rasanya cenderung berubah saat dimakan tanpa berdoa dan setelah berdoa, sangat perlu diwaspadai. Menurut pengalaman orang-orang, salah satu ciri-ciri lainnya dari warung makan dengan penglaris ini adalah tempat cuci piring yang jauh. Tempat cuci piring yang jauh ini biasanya juga diikuti dengan tertutupnya akses ke dapur sehingga para pelanggan yang datang tidak bisa langsung menyaksikan apa yang terjadi di dapur. Bahkan beberapa warung makan sengaja menyediakan tempat cuci piring yang terpisah dari bangunan utama rumah makan. Konon beberapa jin penglaris tidak suka di tempat yang banyak orang, makanya dibuatlah itu tempat cuci piring yang jauh dari keramaian agar jin penglaris itu bisa mempengaruhi piring-piring tersebut untuk menghidangkan makanan yang enak. Di tempat cuci piring inilah konon jin penglaris menjilati piring-piring yang dipakai pelanggan. Tentu saja tujuannya agar makanan terasa lezat. Tapi jangan buru-buru menghakimi juga kalau tempat cuciannya itu jauh. Bisa jadi itu dilakukan pemilik warung agar pelanggannya tidak merasa jijik. Biasanya kan tempat cucian piring itu kan tempatnya kotor, penuh sisa-sisa makanan kan ya. Kan gak enak juga kalau makan deket-deket sama tempat cucian piring. Selanjutnya, tanda-tanda rumah makan atau tempat makan yang menggunakan jin penglaris salah satunya adalah memiliki sebuah ruangan terlarang yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, termasuk para staf yang bekerja di sana. Hanya pemilik rumah makan saja yang diperbolehkan masuk atau bahkan tidak ada satupun orang boleh masuk. Ruangan terlarang ini biasanya akan terkunci rapat dan tidak diberi penerangan. Fungsi ruangan ini adalah untuk tempat tinggal para jin ataupun tempat melakukan upacara pesugihan dari pemilik secara tersembunyi. Tapi kalau ada rumah makan yang punya ruangan khusus, jangan juga langsung dianggap melihara jin pengasihan ya. Karena logikanya yang namanya kamar itu kan area pribadi, ya nggak etis lah kalau orang itu masuk sembarangan. Warung makan berpenglaris biasanya ramai dan laris manis oleh pengunjung dari luar daerah.
Sedangkan warga sekitar warung makan justru sangat tidak berselera untuk membeli. Hal ini terjadi karena jin penglaris bekerja menarik pengunjung dari orang-orang yang melintasi jalan raya. Bahkan ada orang-orang dari luar daerah rela jauh-jauh datang hanya untuk menyantap makanan dari warung-warung makan berpenglaris karena mereka mendapatkan bisikan gaib dari jin penglaris itu. Pernahkah kalian datang ke sebuah warung makan yang cenderung kotor dan tidak diperdulikan kebersihannya? Anehnya, beberapa warung makan yang cenderung kotor ini justru semakin ramai didatangi oleh pelanggan. Nah, warung makan yang cenderung kotor namun selalu ramai dan padat akan pelanggan menjadi salah satu indikasi lain sebuah warung makan menggunakan jin atau pesugihan untuk penglaris. Hal ini dikarenakan jin memang lebih menyukai tempat yang kotor dan lembab. Konon, tempat yang kotor menjadi syarat yang harus dipenuhi pemilik warung agar rumah makannya menjadi laris. Tapi tentu saja tidak semua warung makan kotor ini ada jin penglarisnya ya. Bisa jadi memang pemilik warung itu sudah bawaannya jorok atau saking ramainya sampai tidak sempat untuk membersihkan warungnya. Bagi kalian yang jeli melihat sudut-sudut tempat usaha yang kalian datangi, coba deh perhatikan apakah ada benda aneh yang digantung di sudut-sudut tertentu. Biasanya benda yang konon disebut jimat itu dibungkus oleh sebuah kain dan menggantung di atas pintu. Hal itu bisa menjadi pertanda bahwa ada yang kurang beres dengan tempat tersebut. Selain itu, ada pula yang memasang hiasan-hiasan seperti tulisan yang ditempel di dinding, bahkan benda-benda yang ditanam di area depan untuk mengundang tamu datang. Ada juga buntelan yang kadang dimasukkan ke dalam kuah, atau ada kain yang dililitkan di area pengaduk kuah yang konon bisa membuat masakan itu menjadi semakin lezat. Ini juga bisa jadi indikasi pemilik warung menggunakan penglaris. Tapi nggak semua juga ya guys. Ada juga kain yang dimasukkan ke dalam kuah makanan bukanlah celana dalam penglaris, melainkan kain khusus yang bersih yang digunakan untuk membungkus atau menahan remahan bumbu agar tidak ikut terangkat saat kuah dituangkan ke mangkok. Itu tadi beberapa tanda-tanda rumah makan yang dihuni oleh jin penglaris. Sekali lagi ya guys, hal ini berdasarkan rumor yang sudah menyebar di masyarakat kita sebagai bentuk dari pengalaman-pengalaman yang mereka alami berkaitan dengan jin penglaris ini. Dan video ini aku buat untuk jadi pertimbangan. Tidak ada salahnya buat kita untuk selalu berhati-hati. Namun jangan sampai juga kita menyimpulkan secara membabi buta. Misalnya nih, oh ini warungnya laris tapi kotor, pasti ini penjualnya pakai jin penglaris nih. Jangan gitu ya guys. Intinya ya buat hati-hati aja. Dan yang paling aman selalulah berdoa, karena doa dapat mencegah segala pengaruh buruk jin, syaiton dan sebagainya. Oke guys, sekian dulu dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.